Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali tentunya di sore hari ini dapat kembali lagi menemani Anda nih dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kali ini bersama saya Rehana Mezia dan juga Celia Alexandra. Sel, hari ini mau kemana nih? Karena kan ini hari weekend. Hari weekend kayaknya saya mau ke Kota Tua sekaligus mau ketemu sama idola saya. Wah, siapa emang? Emang ada siapa? Ya tentu saja ada Lisa Blackpink katanya lagi iya. syuting di Kota Tua. Nah kira-kira Lisa akan muncul ataupun menyapa-nyapa fansnya mungkin di sana Blink. Nah nanti saya juga mau langsung ke sana. Siapa tahu nanti keberuntungan itu ada di pihak saya nih di tahun 2026. Hoki 2026 bisa-bisanya kepake nih hari ini. Jangan juga ya. Oke, baik. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda pemirsa informasi mengenai Kota Tua. Apakah benar Lisa Blackpink benar ada di Kota Tua untuk syuting pada sore hari ini. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu informasi pertama untuk Anda. Informasi pertama pemirsa, di mana satu unit mobil ludes terbakar di Jalan Raya Ketapang Daya, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Api diduga akibat konsleting pada mesin kendaraan. Inilah dia pemirsa video amatir yang direkam warga saat satu unit kendaraan terbakar di Jalan Raya Ketapang Daya, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kebakaran kendaraan di jalan utama membuat pengendara lain mendadak berhenti karena khawatir saat melintas tersambar oleh kobaran api yang cukup besar dan juga kencang. Petugas pemadam kebakaran langsung melakukan tindakan pemadaman kobaran api yang membakar kendaraan. Menurut keterangan petugas damkar, kepulan asap muncul pertama kali di bagian kiri kap kendaraan sehingga pengemudi langsung turun dari mobil. Kemudian kendaraan mengeluarkan percikan api dan membakar kendaraan. Sekitar kurang lebih 1 jam kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan. Pemirsa, 2 kelompok pelajar sekolah menengah pertama di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terlibat tawuran saat pulang sekolah. Aksi tak terpuji ini sempat mengakibatkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan warga yang hendak melintas di lokasi kejadian. Aksi 2 kelompok pelajar yang terlibat tawuran sempat terekam kamera warga. Dalam video tersebut, terlihat puluhan siswa SMP berlarian dan saling mengejar di tengah jalan yang berlokasi di Jalan Betoambari, Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sejumlah kendaraan terpaksa berhenti untuk menghindari lemparan batu. Para pelajar yang terlibat tawuran nekat melakukan aksinya, meski kendaraan masih ramai melintas hingga membahayakan diri mereka. Aksi tawuran terhenti saat sejumlah aparat kepolisian dan warga berupaya menghalau 2 kelompok pelajar tersebut. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini datang dari seorang residivis di Pekanbaru Riau, di mana diringkus usai berupaya menyelundupkan 1 karton ganja kering dari Aceh. Barang haram itu rencananya akan diedarkan di Kota Pekanbaru. Inilah pemirsa detik-detik tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek BJ 49 tahun saat membawa 1 karton daun ganja kering di Jalan Naga Sakti. Saat digerebek petugas, tersangka BJ yang mengaku sebagai kurir tak berkutik. Hasil penggeledahan petugas terhadap isi karton tersebut ditemukan 4 bungkus daun ganja kering siap edar yang sudah dibalut plaster. Nekat menjadi kurir karena tergiur upah Rp500.000 untuk sekali kirim. Selain barang bukti ganja, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor dan telepon genggam milik tersangka.
Polisi menangkap 2 pelaku pembobolan dan juga pencurian sepeda motor pemirsa di 8 rumah dan indekos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas CCTV. Inilah rekaman video CCTV saat aksi pencurian di salah satu kamar kos di Jalan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melakukan pembobolan di salah satu kamar serta menggasak barang berharga seperti laptop dan telepon seluler. Tim Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan pun berhasil menangkap 2 pelaku dengan inisial S usia 36 tahun dan D usia 33 tahun. Kedua pelaku ditangkap di 2 rumah yang lokasinya berbeda di Kota Makassar. Dalam penangkapan, polisi juga menemukan kendaraan sepeda motor hasil curian. Diketahui motif pelaku melakukan pencurian digunakan untuk membeli narkotika. Untuk barang bukti yang diamankan ada beberapa unit handphone, kemudian beberapa unit sepeda motor, dan kami juga mengamankan 1 buah linggis yang digunakan pelaku untuk mencungkil atau membobol rumah maupun rumah kos yang dimasuki oleh pelaku. Ini motivasinya untuk melakukan pencurian apa ini? Motivasinya kebanyakan dari hasil pencurian ini digunakan untuk membelikan narkotika oleh pelaku, kemudian untuk dipakai kehidupan sehari-hari. Kedua pelaku pun diserahkan ke Polsek Tamalate Kota Makassar untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Makassar, Abdullah Daeng Sirua, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda kali ini, informasi seputar update terkini dari banjir. Banjir yang merendam ratusan rumah warga pemirsa di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat telah berangsur surut pada Minggu pagi. Pasca surutnya banjir, warga mulai membersihkan rumah dari sisa lumpur dan juga kotoran yang terbawa arus air banjir. Meski demikian, genangan air masih terlihat di sejumlah permukiman warga, khususnya di Dusun Dukun Desa Mulyasari dengan ketinggian air sekitar 20 hingga 30 cm. Beberapa warga memilih bertahan di lokasi pengungsian, menunggu kondisi cuaca benar-benar aman karena khawatir banjir kembali terjadi. Hingga hari Minggu pagi, pemirsa, banjir masih terus merendam ratusan rumah warga yang berada di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Warga yang tinggal di pengungsian sudah berada lebih dari 2 pekan. Banjir masih merendam pemukiman warga di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Ketinggian rata-rata berkisar 30 cm, hingga yang terdalam mencapai 1 meter lebih. Banjir merendam ratusan pemukiman, jalan desa, serta fasilitas umum, tetapi debit air terus berkurang dan berangsur surut. Di tempat pengungsian, pemirsa, pengungsi mengaku sudah 2 pekan bertahan di tenda posko pengungsian dan berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk penanganan banjir di Desa Karangligar. Untuk mengupdate kondisi terkini pemirsa banjir di Karawang, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Agung Prasetyo yang akan mengabarkan untuk Anda. Agung, bagaimana kondisi terkini? Apakah banjir sudah mulai surut? Ya, terima kasih Reihana juga pemirsa. Hari ini merupakan hari ke-15 banjir yang melanda di wilayah Desa Karangligar atau tepatnya di Dusun Pangasinan. Dan saat ini kami berada di tengah pemukiman warga. Hingga saat ini juga kondisi rumah-rumah warga ataupun pemukiman masih tergenang air banjir, dan dapat kami gambarkan kondisi terkini yang mana memang ini merupakan di Dusun Pangasinan RT
04 RW 01 dengan ketinggian air masih 1 meter, yang mana memang pada hari sebelumnya untuk banjir di tempat kami mengabarkan ini lebih dari 2 meter, bisa dilihat dari tembok rumah warga juga ini surut sekitar 1 meter. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa untuk warga yang hingga saat ini masih terdampak kebanjiran yang ada di Desa Karangligar, hingga saat ini juga masih mengungsi di posko tenda pengungsian yang ada di Desa Karangligar ataupun yang ada di Jalan Ajo, yang mana ini merupakan banjir ketiga selama 15 hari ini. Dan memang pada sebelumnya banjir di Desa Karangligar ini berangsur surut, namun cuaca dan curah hujan masih cukup tinggi dan luapan air dari Sungai Cibeet dan Citarum meluap kembali hingga banjir ini kembali naik. Namun pada hari kemarin hingga saat ini di Desa Karangligar ataupun Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek di tempat kami mengabarkan kondisinya makin surut. Dan selain merendam ratusan rumah warga yang ada di sini juga, banjir yang terjadi di Desa Karangligar merendam sejumlah fasilitas umum lainnya seperti masjid ataupun sekolah, yang mana memang sudah hampir 2 pekan murid ataupun siswa juga tidak dapat melakukan aktivitas belajar mengajar. Dan selain itu juga memang tadi kami melihat selain di lokasi banjir, untuk jalan Desa Karangligar sendiri atau penghubungkan Dusun Pangasinan dengan Dusun Kampek sudah mulai surut, dan sehingga dapat dilalui oleh para pengendara. Dapat kami informasikan untuk listrik sendiri hingga saat ini juga masih dipadamkan oleh PLN maksud kami, karena memang untuk rumah-rumah warga yang ada di sini masih tergenang oleh banjir. Sedikitnya hingga saat ini untuk di Desa Karangligar ataupun di 2 dusun ada sekitar 450 rumah yang masih tergenang banjir. Namun dari data keseluruhan dari BPBD Kabupaten Karawang memang menyebutkan untuk di wilayah Kabupaten Karawang sendiri untuk bencana banjir sudah mulai berangsur surut dari sebelumnya 13 kecamatan hingga ini, yaitu tinggal 7 kecamatan ataupun yang berdampak dari 19 desa. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, Raihana, kembalikan ke Anda di studio. Baik, Agung, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami sebetulnya seberapa besar dampak dari banjir ini terhadap sistem perekonomian warga yang ada di sana? Ya, untuk banjir memang di sini sudah berlangsung 2 pekan lebih, sehingga aktivitas warga pun tidak dapat berjalan secara normal, sehingga memang mayoritas warga yang ada di sini yaitu bertani. Memang selain merendam pemukiman warga, air banjir ini juga merendam ratusan hektar yang ada di Desa Karangligar, sehingga kami juga sempat melihat ataupun meliput para petani memanen padi saat kondisi banjir, sehingga memang kami juga bertanya kepada petani yang memaksakan panen di saat kondisi banjir ini. Kerugian mencapai puluhan juta rupiah dari seorang petani, dan kami belum mendapatkan data dari keseluruhan dari Dinas Pertanian untuk kerugian akibat banjir yang ada di wilayah Karawang ini, Raihana. Baik, tidak hanya rumah warga namun juga ratusan hektar sawah terdampak banjir. Terima kasih laporan langsung Agung Prasetyo dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pembangunan jembatan Bailey yang berlokasi di Desa Benar Pepanyi, Kabupaten Benar Meriah telah rampung dan juga dapat digunakan oleh masyarakat. Jembatan Bailey Benar Pepanyi dibangun dengan panjang 30 meter, berada pada ruas lintas KKA yang menghubungkan Aceh Utara, Benar Meriah, dan Takengon. Pembangunan jembatan ini melibatkan personel gabungan dari Satuan Yonzipur 9, Langlang Buana, dan Denzipur 3, serta Agni Tirta Dharma. Dengan selesainya pembangunan jembatan Bailey, mobilitas warga kini kembali berjalan normal.
Jalur penghubung antar daerah yang sebelumnya terhambat kini dapat dilalui kembali sehingga arus transportasi orang dan barang menjadi lebih lancar. Pemirsa, seorang ibu yang lelah menasihati dua anaknya akhirnya mendatangi posko damkar. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Seorang ibu yang lelah menasehati dua anaknya, akhirnya ini pemirsa mendatangi posko damkar untuk melaporkan kedua anaknya. Ia meminta petugas menasihati anaknya agar tidak lagi badung dan membantah orang tua. Anda orang tua, Anda sudah letih menasihati anak Anda? Damkar bisa jadi solusi. Seorang ibu Jumat sore mendatangi kantor damkar di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur sambil membawa 3 anaknya. Ia minta tolong petugas damkar untuk menasihati anaknya yang berumur 10 dan 12 tahun. Masya Allah, bener ya. Kata sang ibu sih, 2 anaknya itu sulit sekali menuruti nasihat orang tua, bahkan cenderung melawan. Kamu kalau belajar dari pondok, saya juga berpikir biasa permintaan tolong evakuasi yang umumnya lah, mungkin evakuasi handphone atau ular atau binatang yang lain-lain. Tapi ternyata meminta tolong kaitannya dengan menasehati anaknya yang dinasehati ngelawan, ditegur ngelawan sama orang tua. Makanya saya bilang anaknya dibawa nggak? Ada di bawah. Akhirnya saya persilahkan masuk untuk kita nasihatin. Nambah lagi nih pekerjaan Pak Damkar. Moga-moga setelah dinasihati damkar, anak-anak si ibu sudah bisa nurut orang tua ya. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya TV One mengabarkan. Informasi viral lainnya untuk Anda, di mana diduga menangkap dan memukul pencuri. Seorang mahasiswa warga Wibakong, Kecamatan Silinara, Aceh Tengah, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Sandika tidak pernah menyangka jika aksinya menangkap pencuri mesin penggiling kopi milik neneknya akan berbuntut panjang. Bahkan pemirsa, kini ia terancam buih setelah jaksa menuntutnya 1 tahun 6 bulan penjara karena ia dituduh main hakim sendiri karena memukul pencuri. Kasus tersebut bermula pada tanggal 15 Agustus tahun 2025 lalu. Sandika menemukan mesin penggiling di rumah warga yang mengaku membeli dari tetangganya. Sandika langsung mencari tetangga yang diduga telah mencuri dan menjual mesin penggiling kopi tersebut. Namun diduga pelaku pencurian melawan sehingga ia memukul pelaku dan membawa pelaku pencurian ke kantor polisi. Atas kejadian ini, kini Sandika berharap hukum bisa berlaku adil kepadanya. Bang Anu ini ada di sini. Pemirsa, ini juga ada yang viral di media sosial di mana informasinya adalah seorang pria Parubaya ditangkap warga karena kepergok mencuri isi kotak amal di sebuah musola di Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya pemirsa, inilah video amatir yang viral di media sosial saat terduga pencuri kotak amal di musola Nurul Huda, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, nyaris dihakimi warga. Warga yang geram lalu mengikat pelaku dengan tali di sebuah tiang listrik. Pelaku nekat beraksi di siang bolong mencuri isi kotak amal senilai Rp140.000. Namun, aksi pelaku dipergoki salah satu warga saat mencongkel kotak amal dengan linggis. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku
dari amukan massa. Kita beralih ke informasi viral lainnya dari Sulawesi Utara, pemirsa. Kali ini untuk mendapatkan kembali barang dagangannya yang disita petugas Satpol PP saat penertiban, seorang nenek lanjut usia terpaksa mengikuti mobil Satpol PP Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Aksi nenek tersebut ini viral di media sosial dan mengundang perhatian warganet. Sebuah rekaman video berdurasi 3 menit viral di media sosial. Video tersebut merekam seorang nenek berusia hampir 80 tahun mengikuti mobil Satpol PP yang membawa barang dagangannya. Nenek tersebut adalah pedagang bumbu dapur di ruas Jalan 23 Maret, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sesekali nenek tersebut memohon petugas Satpol PP untuk mengembalikan barang dagangannya. Peristiwa ini terjadi saat petugas Satpol PP melakukan penertiban pedagang yang berjualan bukan di tempat yang semestinya atau di trotoar. Saat ditemui, sang nenek mengaku pasrah jika barang dagangannya tidak dapat diperoleh kembali. Ia mengaku merugi karena bawang yang disita Satpol PP didapatinya secara mengutang. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Mobagu, Nasli Paputungan, mengatakan penertiban para pedagang yang berjualan di ruang publik sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Bahkan sebelum penertiban, petugas sudah sering melakukan sosialisasi. Ini yang sementara didalami. Mereka diundang, tapi sampai hari ini juga, sampai saat sekarang juga, nenek yang bersangkutan belum juga hadir di sini, mungkin atau sudah hadir, nanti diperiksa lagi nama-nama pedagang yang ada di tempat ini. Ketika orang tua tersebut, orang tua ini, kemudian dia belum pernah menandatangani surat pernyataan, otomatis barangnya akan kami kembalikan. Dan kemudian dihimbau untuk jangan. Satpol PP rencananya akan memanggil sang nenek untuk pendataan. Agar ia bisa mengambil kembali barang dagangannya, nenek pedagang bumbu dapur tersebut perlu menandatangani surat pernyataan. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ke-9 pencarian korban bencana longsor di Cisarua ini yang ada di Kabupaten Bandung Barat, pencarian difokuskan ke titik yang berpotensi adanya jenazah yang tertimbun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa. Hari ke-9 pencarian korban bencana longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Pencarian difokuskan ke titik yang berpotensi adanya jenazah yang tertimbun. Hari ke-9 pencarian korban longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat tersisa 10 jenazah yang masih dalam status pencarian. Tim SAR gabungan pun menetapkan daerah prioritas berdasarkan evaluasi pencarian kemarin. Metode pencarian yang diterapkan pada hari ke-9 dengan menggunakan proses manual, technical search, dan penggunaan alat berat. Jumlah tim SAR gabungan yang terlibat mencapai 3.713 personel, terdiri dari lintas instansi seperti TNI, Polri, dan juga relawan. Kendati cuaca gerimis, proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Tim DVI terus melakukan pencocokan post-mortem dan antemortem kantong jenazah korban longsor Cisarua yang juga belum teridentifikasi. Posko DVI pada hari ke-9 pagi ini telah berhasil mengidentifikasi 56 kantong jenazah dari total 70 kantong jenazah. Sementara 14 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi dan yang masih dalam pencarian 10 korban jiwa. Proses identifikasi mengalami kendala
karena kondisi korban yang ditemukan sudah mengalami pembusukan. Bahkan sejumlah kantong jenazah dipindahkan ke Rumah Sakit Sartika Asih dan Rumah Sakit Cibabat untuk melakukan identifikasi lebih mendalam dengan mencocokkan DNA korban dan keluarga terdekatnya. Masih dari wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pemirsa, di mana suasana duka mewarnai proses penyerahan jenazah korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Keluarga korban ini menangis histeris dan juga pingsan saat menerima jenazah anggota keluarga mereka. Inilah suasana saat proses penyerahan jenazah di pos TVI usai pencarian dan identifikasi korban pasca longsor Cisarua. Beberapa keluarga korban tak kuat menahan duka hingga jatuh pingsan saat mengetahui identitas jenazah. Petugas berusaha menenangkan keluarga yang terus-menerus menangis histeris. Sebelum diserahkan kepada keluarga, jenazah korban terlebih dahulu disalatkan oleh petugas, santri, dan tokoh agama setempat. Di hari ini, alhamdulillah diberikan kelancaran sehingga jenazah yang pertama sudah selesai teridentifikasi, lalu dimandikan dan dikafani, lalu disolatkan. Sesudah itu pemakaman umum di TPU Pasir Langu. Hingga hari ke-8, 53 jenazah dari 54 body pack telah berhasil diidentifikasi. Sementara 16 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi pencarian korban longsor Cisarua dan proses identifikasi korban, kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami, ada Shena Damayana dan juga Cepi Kurnia di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita akan ke Shena terlebih dahulu yang sudah ada di TKP longsor. Shena, bagaimana situasi saat ini di sana? Ya, selamat siang pemirsa, terlihat situasi terkini di tempat saya mengabarkan, yaitu worksite A1 dari longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Memang pemirsa, di belakang saya ini pasukan tidak sebanyak kemarin, kendati demikian memang metode dari proses pencarian ini masih menggunakan pompa air pemirsa, di mana ini untuk menyingkirkan lumpur-lumpur dan nantinya akan dibantu manual menggunakan cangkul. Sementara itu di worksite A1 bawah pemirsa, kita lihat bahwa ada 4 alat besar yang terus mengeruk dan juga mencari titik-titik yang juga potensi besar untuk ditemukannya korban kembali. Untuk update hari ini pemirsa, sudah ada 3 body packs yang ditemukan oleh tim SAR gabungan, di mana 1 body packs ditemukan di A3, di worksite A3, dan juga 2 body packs ditemukan di worksite A2. Ini juga akan merubah data korban, di mana per jam saya mengabarkan 15.37 pemirsa, ini total temuan body packs selama 9 hari pencarian sudah mencapai 73 pack, dan juga yang masih dalam status pencarian ini berkurang, yaitu 7 jiwa lagi pemirsa, atau 7 korban lagi. Memang pemirsa, jika dibandingkan hari kemarin, cuaca pada hari ini memang tidak stabil pemirsa, karena tadi sempat diguyur oleh hujan yang intensitasnya sedang pemirsa, dan ini juga menyulitkan mobilitas dari para petugas. Namun setelah hujan berhenti di jam 13.00, ini juga sekaligus menghentikan istirahat dari para petugas ini dan langsung kembali mencari lagi. Nah pemirsa, kami
belum bisa memastikan yang Anda lihat di layar kaca ini apakah penemuan korban kembali, karena tadi beberapa menit, sekitaran 50 menit ini para petugas sudah berfokus kepada satu titik yang Anda lihat di layar kaca ini. Tentunya proses untuk menyelamatkan satu korban saja ini bisa dibilang memakan waktu yang lama pemirsa, karena jika kita belajar dari penemuan korban yang sebelumnya, ini korban biasanya tertimbun di dalam tanah sedalam 3 meter lebih pemirsa. Ini yang menyulitkan tentunya para petugas untuk bisa mengevakuasi bagaimana korban bisa keluar dengan utuh dan juga langsung dilarikan ke posko DVI untuk dilakukannya identifikasi. Sementara itu pemirsa, tadi juga kami berbincang dengan tim SAR gabungan, di mana kendala pada hari ini bukan hanya kendala cuaca, namun juga kendala dari mobilitas petugas, mengingat banyaknya masyarakat yang ingin melihat saja untuk datang ke sini. Demikian, kembali ke studio. Baik, upaya demi upaya terus dilakukan. Ini hari ke-9, saat ini tersisa ada 7 korban jiwa yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Terima kasih laporan langsung Shena Damayana. Kita akan bergeser ke posko DVI. Cepi, bagaimana kemudian proses identifikasi yang dilakukan hari ini? Ya baik, Celia, Rehana, dan pemirsa, sore ini saya sedang berada di posko DVI Polda Jawa Barat, di mana memang pada hari ke-9 ini, tadi pada pukul 14.30 baru satu kantong jenazah yang diterima oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Memang dapat diketahui hari ini ada 3, namun yang baru diterima kantong jenazah oleh tim DVI sendiri baru 1 kantong jenazah. Dan sejauh ini memang untuk identifikasi sendiri masih terus dilakukan oleh tim DVI, dan sejauh ini sudah ada 56 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi dan sebagiannya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Dan untuk 14 kantong jenazah memang saat ini masih terus didalami proses identifikasinya, karena mengingat ada yang dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Sartika Asih dan Rumah Sakit Cibabat, mengingat kondisi dari yang saat ini belum diidentifikasi kondisinya, jenazah mulai mengalami pembusukan, dan hal itu yang menjadi kendala bagi tim DVI sendiri sehingga harus melakukan identifikasi lebih mendalam terkait dengan postmortem maupun antemortem sendiri, mengingat itu perlu dilakukan tes DNA dari keluarga terdekat, misalnya dari gigi maupun rambut dan sebagainya, sehingga hal itulah yang menjadi kendala beberapa jenazah atau kantong jenazah belum teridentifikasi sejauh ini. Dan sampai saat ini memang untuk posko DVI sendiri masih terus melakukan proses identifikasi, selain tadi melibatkan bidokes dari Polri, juga melibatkan sejumlah tenaga medis dari beberapa rumah sakit di wilayah Bandung. Dan sampai sore hari ini keluarga yang terus menanti dari korban yang belum ditemukan maupun belum teridentifikasi, keluarga dari pagi sampai sore ini seperti yang ada di samping saya ini tetap menunggu keluarganya yang memang belum diketemukan atau belum diidentifikasi. Memang suasana haru duka juga menyelimuti saat penyerahan jenazah pada korban longsor Cisarua ini. Kemarin sempat terjadi isak tangis, duka, bahkan pingsan dari salah satu keluarga yang memang mengetahui keluarganya baru ditemukan, dan saat itu juga keluarga sempat menangis. Dan sejauh ini untuk sisa dari korban jenazah memang tinggal 7 korban jiwa, namun diharapkan dan kita sama-sama berdoa untuk agar bisa diketemukan dan bisa nampaknya juga keluarga korban masih teridentifikasi. terus menunggu di sana. Beberapa korban juga memang sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Terima kasih Cepi Kurnia atas laporan Anda langsung dari posko DVI. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan keselamatan selalu di sana. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.
Protes warga kembali muncul terhadap aktivitas fasilitas Refuse Derived Fuel atau RDF Rorotan, Jakarta Utara. Warga mengeluhkan bau menyengat yang diduga berasal dari proses pengolahan dan pengangkutan sampah dan dinilai telah mengganggu kesehatan serta kenyamanan lingkungan. Dan berikut adalah laporan selengkapnya untuk Anda dari jurnalis TV One Putri Sofia dan juru kamera Indra Galih. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu komplek ataupun klaster yang sangat berdampingan dengan salah satu fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel ataupun RDF yang terletak di Rorotan, Jakarta Utara. Dan terasa sekali pemirsa bagaimana bau tidak sedap ini sangat terasa khususnya di klaster Shinano, Perumahan Jakarta Garden City, Jakarta Timur. Dan saat ini pemirsa memang kami sudah bertemu dengan beberapa warga yang memang sama-sama mengeluhkan bau tidak sedap ini sejak 1 tahun yang lalu diakibatkan pembangunan RDF tepat berdampingan dengan pemukiman mereka. Dan kita akan tanyakan langsung seperti apa sebenarnya keluhan dan sejak kapan bau tidak sedap ini melanda di wilayah ini. Kita akan tanyakan langsung. Selamat sore ibu-ibu. Saya ganggu sebentar untuk wawancara sedikit ya Bu ya. Dan untuk Ibu Ziva sendiri sebenarnya keluhannya seperti apa sih Bu dengan adanya ini bau tidak sedap ini? Saya merasakan bau, tenggorokan saya sakit. Biasanya baunya itu muncul di pagi dan malam hari. Kebetulan saya punya anak kecil, anak berkebutuhan khusus yang punya sensitivitas terhadap bau tertentu, pernah kena pneumonia. Ya pasti saya concern masalah itu. Mungkin harapan ke depan baik dari pemerintah dan juga dinas-dinas terkait hal ini apa Bu? Mungkin boleh disampaikan. Harapannya kami tidak menolak RDF. Itu kan program bagus ya Mbak, Mas. Tapi kita nggak pengen ada dampak terhadap warga sekitar, terutama pernafasan. Ya dong, anak-anak kecil di sini sepertinya saya lihat frekuensi bermain di luarnya juga jadi berkurang gara-gara RDF. Orang-orang kalau mau jalan, mau lari, lihat dulu lihat dulu ini udaranya lagi bagus apa enggak nih. Baik, terima kasih Ibu Ziva dan juga ibu-ibu lain yang juga tergabung di klaster Shinano Jakarta Garden City. Dan itu pemirsa tadi tanggapan dari warga tidak menolak RDF tetapi meminta agar proses pengolahan sampah yang ada di RDF ini tidak menimbulkan bau tidak sedap dan juga tidak berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sini. Dari Jakarta, Putri Sofia, Indra Galih, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana informasi kali ini datang dari sejumlah juru masak ternama yang mengelola makanan untuk para korban banjir di wilayah Jakarta. Berbagai kompetisi memasak, mereka mengolah menu untuk 10.000 porsi makanan dalam setiap harinya. Sejumlah juru masak bersama Basnas Jakarta menyuguhkan hidangan ala restoran untuk para korban banjir. Para chef mengelola menu di dapur umum untuk 10.000 porsi makanan. Olahan makanan ini akan dibagikan untuk korban banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Warga juga mengaku sangat terbantu dengan kehadiran dapur kemanusiaan yang digawangi para chef profesional ini. Kegiatan ini pun merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi bencana. Ini sifatnya memang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Tapi untuk yang sifatnya tanggap darurat selalu ada. Basnas itu selalu mengadakan monitoring atas kondisi-kondisi yang sifatnya itu kedaruratan selalu dilakukan, dan kami akan turun tangan pastinya dengan pemerintahan setempat apabila ada kondisi darurat. Kemudian biasanya juga ada Pemirsa, Lisa Blackpink dijadwalkan untuk melakukan proses syuting yang berada di Jakarta Barat untuk membintangi film Korea Selatan berjudul Extraction Taiko. Film Korea Selatan Extraction Taiko menampilkan Lisa Blackpink bersama aktor Ma Dong-seok dan akan menjalani proses syuting di beberapa wilayah di Indonesia. Lisa Blackpink akan melakukan proses syuting di Jalan Nelayan, Cengkeh, dan Kali Besar Barat, Jakarta Barat. Proses syuting film Taiko pun sudah mengantongi izin sehingga rekayasa lalu lintas diberlakukan dari tanggal 1 hingga 7 Februari 2026 di lokasi tersebut. Kawasan Jalan Cengkeh dan Jalan Nelayan pun disulap menjadi setup syuting
dengan bergenre action atau laga. Salah satu pemain figuran asal Indonesia yakni Bambang mengatakan Lisa Blackpink akan hadir di lokasi sore ini. Syuting film Korea, jadi berbasicnya itu pemberontakan di Myanmar. Oh, terus Bapak ini sebagai apa? Ekstras? Ekstras saja. Ekstras ya. Nah, mau nanya Pak, konfirmasi ada Lisa Blackpink-nya nggak sih Pak? Ada. Ada ya? Ya nanti sore mungkin dia atau nanti siang nanti dia akan muncul. Ini sutradara dari Korea. Cuman backgroundnya ini ada konflik di Myanmar. Oh, di Myanmar konfliknya. Udah ketemu langsung sama Lisa ya Pak ya, pastikan ya Pak? Oh ya. Udah ya. Gimana Pak Lisa Blackpink Pak? Cantik ya Pak ya? Kalau yang aktor Korea yang cowok Pak gimana Pak? Gede-gede ya badannya ya. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, jelang tahun baru Imlek, sejumlah pedagang pernak-pernik di Pasar Atum, Pasar Pecinan, Surabaya ini mulai kewalahan untuk melayani pembeli yang berburu ornamen Imlek kuda api sebagai simbol Imlek di tahun ini. Meski tahun baru Imlek 2577 Kongzili menyambut Hari Raya Imlek yang jatuh pada tanggal 17 Februari 2026, antusiasme warga untuk memburu pernak-pernik Imlek sudah mulai terasa. Seperti yang terlihat di Pasar Atom, Surabaya. Para pedagang telah membuka lapak menyediakan beragam jenis dekoratif Imlek hingga simbol kuda api. Dengan harga yang miring, dibanding pernak-pernik serupa yang dijual di pasar lain, membuat Pasar Atom ini tak pernah lenggang oleh pembeli baik dari luar kota maupun luar pulau. Konon, Pasar Atom Surabaya telah menjadi julukan ataupun jujukan bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur untuk berburu pernak-pernik perayaan Imlek. Pemirsa, informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kali ini saya Sela Alexandra. Dan juga saya Rehana Meja, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.